Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, maksudnya kita ini akan membahas penerapan dari SPLTV. Penerapannya itu misal seperti soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, bentuk umum dari SPLTV bisa kalian lihat itu ya. A1X ditambah B1Z ditambah C1Z sama dengan D1. A2X ditambah B2Z ditambah C2Z sama dengan D2. A3X ditambah B3Z ditambah C3Z sama dengan D3. Dengan A, B, C, D semuanya adalah bilangan real. Oke, selanjutnya ini ada permasalahan ya. Bu Sari mempunyai uang pecahan 5 ribuan, 10 ribuan, dan 20 ribuan. Jumlah uang tersebut adalah 160 ribu rupiah. Uang pecahan 10 ribuan 6 lembar lebih banyak daripada uang pecahan 5 ribuan. Banyak lembar uang pecahan 20 ribuan 2 kali banyak lembar uang pecahan 5 ribuan. Jika X menyatakan banyak lembar uang 5 ribuan, Z menyatakan banyak lembar uang 10 ribuan, dan Z menyatakan banyak lembar uang 20 ribuan, maka SPLTV yang menyatakan hubungan pecahan-pecahan uang tersebut adalah, nah, kalau kalian lihat permasalahannya, berarti nanti langkah pertama kita buat permisalan terlebih dahulu. Ini ya, kita lihat coba langkah 1 ini ya. Buat permisalan tadi X-nya sebagai uang 5 ribuan, Z-nya sebagai uang 10 ribuan, Z-nya sebagai uang 20 ribuan. Nah, kalau kita sudah membuat permisalan, langkah kedua buat SPLTV yang sesuai dengan permasalahan di atas. Nah, yang pertama tadi kan jumlah uang Bu Sari adalah 160 ribu rupiah. Jadi secara matematis bisa ditulis berarti ya 5 ribu X-nya itu kan 5 ribuan ya, ditambah 10 ribu Z ditambah 20 ribu Z sama dengan 160 ribu. Nah, kalau kita sederhanakan berarti kan menjadikan X plus 2Z plus 4Z sama dengan 32. Kemudian tadi yang kedua, kalimat yang kedua ya, uang pecahan 10 ribuan 6 lembar lebih banyak daripada uang pecahan 5 ribuan. Perhatikan ya, uang pecahan 10 ribuan 6 lembar lebih banyak daripada uang pecahan 5 ribuan. Jadi secara matematis bisa ditulis Z sama dengan, Z-nya itu kan tadi 10 ribuan ya, sama dengan X-nya itu uang 5 ribuan ditambah 6 karena lebih banyak dari uang pecahan 5 ribuan. Maka bisa dirubah, dipindah ruas ya, untuk bisa bentuk SPLTV berarti X min Z sama dengan min 6 itu ya. Kemudian kalimat yang ketiga bisa dipahami ya, banyak lembar uang pecahan 20 ribuan banyak uang lembar pecahan
20 ribuan, 2 kali banyak lembar uang pecahan 5 ribuan. Nah, berarti secara matematikanya bisa ditulis Z sama dengan 2X. Nah, karena banyak lembar uang pecahan 20 ribuan, 2 kali banyak lembar uang pecahan 5 ribuan, berarti Z sama dengan 2X gitu ya. Kalau kita ubah ke bentuk SPLTV berarti 2X min Z sama dengan 0. Nah, sudah diperoleh bentuk dari SPLTV yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi diperoleh SPLTV-nya X plus 3Y plus 4Z sama dengan 32. Itu bentuk persamaan pertama. Yang kedua, X min Z sama dengan min 6. Yang terakhir 2X min Z sama dengan 0. Nah, itu sudah selesai. Kenapa tidak dicari nilai X, Y, Z-nya? Nah, kalau kalian lihat tadi di soal, itu kan hanya disuruh mencari bentuk dari SPLTV-nya, bukan untuk mencari nilai X, Z, atau Z-nya. Jadi, sampai ini sudah selesai jawabannya. Oke, sekarang lanjut soal yang ketiga, yang kedua. Nah, ini ada permasalahan. Harga 3 buku tulis, 2 pensil, dan 3 ballpoint adalah Rp15.700. Harga 2 buku tulis dan 3 pensil adalah Rp9.200. Harga 4 pensil dan 3 ballpoint adalah Rp11.000. Jika seorang siswa membeli 2 buku, 1 pensil, dan 1 ballpoint, maka ia harus membayar uang sebesar. Nah, kalau bentuk soal permasalahannya seperti ini, berarti kita harus mencari harga 1 buku, 1 pensil, dan 1 ballpoint terlebih dahulu. Nah, langkah pertama kita buat permisalan terlebih dahulu. Misal X-nya buku tulis, Z-nya pensil, Z-nya ballpoint. Nah, kalau misal permisalannya diganti MNO boleh, itu hanya permisalan. Nah, saya sukanya X, Y, Z. Nah, itu boleh pakai itu hanya permisalan, tapi harus urut ya. Misal MNO, nah tidak boleh MNA, harus urut X, Y, Z. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita sudah membuat permisalan, langkah kedua kita buat SPLTV yang sesuai dengan permasalahan di atas. Nah, tadi harga 3 buku tulis berarti 3X ditambah 2 pensil berarti 2Z ditambah 3 ballpoint berarti 3Z sama dengan 15.700. Itu masuk persamaan 1. Kemudian harga 2 buku tulis berarti 2X ditambah 3 pensil. Pensil itu kan Z ya, berarti ditambah 3Z sama dengan 9.200. Itu masuk persamaan kedua. Nah, selanjutnya harga 4 pensil berarti 4Z ya, ditambah 3 ballpoint berarti 3Z sama dengan 11.000. Itu masuk persamaan 3. Nah, setelah itu, setelah kita sudah mengetahui atau membuat SPLTV-nya, selanjutnya kita buat langkah ketiga, yaitu penyelesaian SPLTV. Nah, penyelesaian SPLTV boleh menggunakan
metode eliminasi, boleh menggunakan metode substitusi, boleh menggunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi, dan boleh menggunakan metode determinan. Nah, kali ini saya akan menggunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Nah, yang pertama, eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Tadi sudah lihat bentuk dari SPLTV-nya ya. Sekarang kita eliminasi X-nya pada persamaan 1 dan 2. Berarti ini 3 yang persamaan 1, X-nya semuanya ini berarti dikali 2, yang persamaan 2 dikali 3. Nah, didapat hasilnya bisa dilihat itu ya, didapat 6X plus 4Y plus 6Z sama dengan 31.400. Yang persamaan kedua berarti menjadi 6X plus 9Y sama dengan 27.600. Nah, kemudian dikurangi menjadi min 5Z plus 6Z sama dengan 3.800. Itu masuk ke persamaan 4. Setelah itu eliminasi Z dari persamaan 3 dan 4. Persamaan 3 tadi 4Z plus 3Z sama dengan 11.000, sedangkan persamaan 4 min 5Z plus 6Z sama dengan 3.800. Kemudian karena yang dieliminasi Z, maka kita kalikan 2 dan 1, dihasilkan 5Z plus 6Z sama dengan 22.000, sedangkan yang persamaan keempat menjadi min 5Z plus 6Z sama dengan 3.800. Nah, kemudian dikurangi menghasilkan 13Z sama dengan 18.200. Z sama dengan 18.200 dibagi 13, hasilnya 1.400. Oke, selanjutnya substitusi Z sama dengan 1.400 pada persamaan 2. Persamaan 2 itu 2X plus 3Z sama dengan 9.200. Kemudian disubstitusikan Z-nya diganti 1.400. Nah, kemudian dikalikan ya, menjadi 2X plus 4.200 sama dengan 9.200. 2X sama dengan 9.200 dikurangi 4.200, hasilnya 5.000. X sama dengan 5.000 dibagi 2 sama dengan 2.500. Kemudian substitusi Z sama dengan 1.400 pada persamaan 3. Berarti persamaan 3 itu bunyinya 4Z plus 3Z sama dengan 11.000. Berarti Z-nya diganti 1.400. Jadi 4 kali 1.400 ditambah 3Z sama dengan 11.000. 5.600 ditambah 3Z sama dengan 11.000. 3Z sama dengan 11.000 dikurangi 5.600, pindah ruas ya. Nah, hasilnya 5.400. Z sama dengan 5.400 dibagi 3, hasilnya 1.800. Nah, udah ketemu nilai Z, X, dan Z. Selanjutnya, jadi tadi kan X-nya itu buku tulis ya, jadi harga satu buku tulis adalah 2.500. Pensil itu sebagai Z, harganya satunya 1.400. Dan ballpoint itu sebagai Z,
Satu ballpoint harganya 1.800. Nah, yang ditanyakan tadi, seorang siswa membeli 2 buku, 1 pensil, dan 1 ballpoint. Uang yang harus dibayar olehnya adalah, berarti kan 2X ditambah Z ditambah Z ya. Berarti 2 buku, berarti 2 kali 2.500 ditambah 1.400 ditambah 1.800. Hasilnya 8.200 rupiah. Itu tadi ada 2 contoh soal penerapan dari SPLTV. Nah, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.